Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Senin, tanggal 14 Oktober tahun 2024. Tema renungan kita hari ini adalah tandanya sudah diberikan. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, satu kali saya kedatangan seorang pemuda yang ingin konseling dengan saya, ingin ngobrol dengan saya. Dalam perbincangan, pemuda ini berkata kepada saya, Romo, saya akhir-akhir ini menjadi sanksi bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh mencintai saya. Romo pernah berkata bahwa Tuhan itu mencintai semua orang, termasuk diri saya. Tetapi terus terang, akhir-akhir ini saya menjadi sanksi. Saya tidak percaya lagi bahwa Tuhan itu sungguh mencintai saya. Tentu saya kaget dengan kata-kata pemuda ini. Lalu saya pun berkata kepada pemuda ini, "Mengapa kamu bisa berkata demikian?" Lalu pemuda ini pun mencurahkan kegelisahannya kepada saya. Saya sudah bertahun-tahun, Romo, saya sudah kira-kira 6 tahun, saya melamar ke sana kemari untuk mendapatkan beasiswa untuk studi di luar negeri. Tapi mengapa sampai hari ini tidak ada lamaran saya yang terjawab, ya? Padahal saya juga terus mengiringi usaha saya itu dengan doa. Saya banyak berdoa dan saya juga berusaha tampil sebaik mungkin ketika wawancara, ketika interview untuk mendapatkan beasiswa itu. Tapi selama 6 tahun ini tidak ada hasilnya. Maka saya menjadi sanksi, apakah benar Tuhan itu sungguh mencintai saya? Saya tidak melihat bukti bahwa Tuhan itu mencintai saya. Mengapa hal yang saya nanti-nantikan, hal yang saya damba-dambakan dalam hidup ini, yaitu bisa sekolah ke luar negeri, tidak diberikan juga oleh Tuhan? Berarti Tuhan itu tidak mencintai saya. Maka saya pun berkata kepada pemuda ini, saya hanya menceritakan kepada pemuda ini sharing dari teman-teman saya, ya tentu saja mereka Romo juga, ya, yang menjalankan tugas misi di Afrika. Nah, teman-teman saya ini, para Romo misionaris ini bercerita kepada saya bahwa di banyak negara di Afrika itu sangat miskin, ya, sehingga penduduknya, ya, atau warga negaranya itu sampai tidak bisa makan, ya. Banyak yang mati kelaparan. Jangankan makan sehari 3 kali, ya. Makan seminggu sekali saja itu sudah hal yang luar biasa, ya, bayangkan. Jadi 1 minggu itu hanya makan 1 kali. Nah, ya tentu saja akhirnya banyak yang mati kelaparan, ya, di Afrika sana. Sedangkan coba lihat dirimu. Apakah kamu kesulitan sehari makan 3 kali? Nah, lalu pemuda ini berkata, ya tentu saja tidak, Romo. Saya setiap hari tidak sulit untuk makan sehari 3 kali, ya. Dan kalau saya seperti orang Afrika yang diceritakan oleh Romo itu seminggu makan sekali, ya aduh, pasti saya juga akan mati, Romo. Ya, itulah yang terjadi di Afrika, ya. Dan coba lihat betapa beruntungnya dirimu tidak sampai mati kelaparan, ya. Kebutuhan makanmu selalu dipenuhi oleh Tuhan. Dan ketika saya bertugas di Kalimantan itu banyak sekali umat saya, anak-anak kecil yang tidak bisa bersekolah. Bukan karena mereka tidak punya uang, ya, tetapi karena domisili mereka atau tempat tinggal mereka itu begitu jauh di pedalaman hutan Kalimantan dan sangat jauh dari kota, sementara sekolah itu adanya hanya di kota saja.
dan akhirnya mereka pun tidak bisa bersekolah ya. Hanya sedikit umat saya di Kalimantan itu yang bisa mengenyam pendidikan sampai perguruan tinggi. Sedangkan coba lihat dirimu ini punya gelar S2 ya. Dan dari universitas yang ternama. Nah, kalau dibandingkan dengan umat saya di Kalimantan dulu, hidupmu ini beruntung atau tidak? Lalu pemuda ini pun berkata, ya tentu saya sangat beruntung Romo, karena saya bisa mengenyam pendidikan sampai S2. Nah, lalu saya pun bertanya kepada pemuda ini, lalu kalau begitu, masihkah kamu berani mengatakan bahwa Tuhan itu tidak mencintai dirimu? Dengan begitu banyaknya berkat dan rahmat yang sudah kamu nikmati, kamu terima di dalam hidup ini. Ya. Kemudian pemuda ini pun ya akhirnya terdiam, dia merenung sejenak dan akhirnya minta pamit ya. Dia berpamitan kepada saya tanpa mengatakan apa-apa lagi. Ya mudah-mudahan ajakan saya untuk merenung itu telah mengubah pola pikirnya, telah mengubah mindsetnya. Ya. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Lukas bab 11 ayat 29 sampai 32 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, Tuhan Yesus bersabda bahwa orang-orang di zamannya itu suka menuntut tanda-tanda. Ya. Jadi ketika Tuhan Yesus pergi kemana-mana di seluruh tanah Israel ya, untuk mewartakan bahwa dia adalah Mesias yang telah dijanjikan oleh Allah, dan dia pun melakukan banyak mujizat ya, menyembuhkan orang buta, orang tuli, orang bisu, mengusir roh-roh jahat ya, bahkan membangkitkan orang mati ya. 3 kali Tuhan Yesus tercatat dalam Injil membangkitkan orang mati. Dengan begitu banyaknya mujizat-mujizat, orang-orang Israel di zaman Yesus masih belum percaya kalau dia adalah Mesias yang turun dari surga, dan masih menuntut bukti, masih menuntut tanda. Dan apa sikap Tuhan Yesus terhadap mereka ini? Tuhan Yesus menolak untuk memberi tanda apapun. Ya, Tuhan Yesus bersabda bahwa tanda Nabi Yunus itu sudah cukup bagi mereka. Dia tidak mau memberikan tanda-tanda yang lain ya, karena tanda-tanda akan cinta kasih Allah, tanda-tanda kemesiasan Tuhan Yesus Kristus itu sudah berlimpah-limpah, sudah banyak diberikan oleh Tuhan Yesus kepada manusia ya. Mau minta tanda apa lagi ya, tandanya sudah sangat berlimpah-limpah. Dan ya, tanda yang terbesar bagi orang Israel tentu saja adalah tanda Yunus. Kalau kita membaca kitab Yunus dalam Alkitab ya, dalam Perjanjian Lama, tanda Yunus ini atau pengalaman hidup Yunus ini adalah sungguh luar biasa ya. Karena pewartaan Yunus, maka orang-orang Niniwe ya, yang terkenal sangat biadab ya, jadi orang-orang Niniwe atau orang-orang Asyur itu adalah bangsa yang terkenal sangat biadab ya, sangat brutal, sangat ganas ya. Mungkin kalau di Eropa itu sama dengan bangsa Viking ya, bangsa Viking atau Viking ya, yang terkenal juga sangat buas dan biadab itu. Dan pewartaan Yunus yang seorang lemah lembut mampu mempertobatkan orang-orang Niniwe yang begitu brutal ya. Dan ini bagi Tuhan Yesus adalah sebuah mujizat yang luar biasa ya. Maka Tuhan Yesus pun berkata bahwa tanda Nabi Yunus sudah cukup bagi kalian. Ya, itu sudah mujizat yang luar biasa. Bagaimana Yunus, seorang yang lemah lembut dan tidak terlalu berpendidikan, bisa mempertobatkan orang-orang Niniwe yang sangat buas ya, dan sangat biadab ini ya. Dan Tuhan Yesus juga mengajak ya, orang-orang ya, termasuk kita ya, untuk melihat bahwa sebenarnya tanda-tanda kemesiasan Tuhan Yesus itu sudah diberikan secara berlimpah-limpah kepada kita ya, termasuk pemuda tadi
yang mengatakan bahwa Tuhan tidak mencintai dia karena dia belum mendapat panggilan untuk studi ke luar negeri, ya, maka Tuhan tidak mencintai dia. Ya, padahal ternyata ya begitu banyak berkat dan rahmat yang Tuhan berikan kepada dia, ya, bisa sekolah sampai S2 dan juga bisa makan sehari 3 kali, ya, padahal ya di tempat yang lain orang tidak bisa mendapatkannya. Ya. Oleh karena itu Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, seorang kudus Karmel, Santa Teresa Lisieux, pernah berkata bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang mampu bersyukur. Jadi kalau kita ingin berbahagia, kalau kita ingin mengalami sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan, maka mulailah dari sikap bersyukur. Ya. Sesungguhnya berkat dan rahmat Tuhan itu sudah diberikan kepada kita secara berlimpah-limpah sampai hari ini. Sesungguhnya tanda-tanda cinta kasih Tuhan itu sudah begitu berlimpah, begitu banyak diberikan kepada kita. Maka mari kita berhenti untuk mengeluh, ya. Maka mari kita berhenti untuk terus menggerutu di dalam kehidupan ini. Mari kita lihat tanda-tanda Tuhan yang begitu banyak di dalam hidup kita, tanda-tanda kasih-Nya yang begitu berlimpah, dan mari kita syukuri itu semua, dan semoga hidup kita pun boleh dipenuhi oleh sukacita dan damai sejahtera. Tuhan memberkati.